Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya yaitu Pinter bersama Teknologi AI. Topik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana merombak kabinet yang menurut saya ini terlalu boros ya, tidak efisien. Dan saya coba membuat menggunakan teknologi AI. Kira-kira berapa eh, jumlah kabinet yang bagus ya di Kementerian Bapak Prabowo ya untuk jika ingin melakukan perubahan dan versi AI coba mengklaster ya, mengklaster kabinet yang efisien menurut AI dan juga landasan hukum yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan ya karena sekarang ini kan sudah tidak efisien dan apalagi ada banyak faktor quote and quote itu yang faktor-faktor kepentingan-kepentingan politik yang masuk ke situ sehingga boleh dikata ya banyak hal-hal yang merugikan perekonomian di negara kita di negara Indonesia. Nah, sekarang ini kita lanjut saja langsung ya. Kira-kira berapa sih yang bagus? Nah, oke, lanjut kita lihat eh, kita langsung masuk saja ya. Oke, jadi kita mulai dari pertama, Kabinet Efisiensi AI Indonesia 2025-2045. Ini saran untuk Presiden Prabowo. Era pemerintahan digital, efisien dan berbasis kecerdasan buatan serta landasan hukumnya ya. Oke, ini saya buat dengan AI. Nah, prinsip reformasi kabinet AI. Jadi, prinsipnya yaitu integrasi uh, data nasional melalui AI, ya, governance. Jadi, integrasi data nasional melalui AI governance, ya. Nah, oke, yang kedua itu pengurangan tumpang tindih fungsi antar kementerian. Kelihatannya ada tumpang tindih yang tidak terlalu tidak terlalu bermanfaat sehingga ya mengurangi efisiensi. Dan ketiga itu adalah pengambilan keputusan berbasis data real time. Nah, ini yang sangat penting itu berbasis data real time. Ini yang bisa mereduksi kebocoran korupsi ya. Karena semua keputusan itu berbasis data real time seperti yang dilakukan oleh Menteri Purbaya. Nah, kalau seperti itu saya kira susah untuk ada di kementerian yang coba-coba atau ada oknum-oknum yang coba-coba ingin menyalahgunakan kewenangannya. Kemudian birokrasi jadi ramping, responsif dan transparan. Nah, ini yang 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 ingin yang ingin saya coba lakukan ya. Kira-kira bagaimana? Oke, jadi selanjutnya kita lihat ya, kita lihat selanjutnya ya. Yang berikut itu jumlah ideal kementerian. Nah, saat ini itu kurang lebih 34 kementerian. Oke, sudah sangat gemuk ya. Rekomendasi era AI itu cuman 15, kurang lebih 15 kementerian super cluster ya. Di mana fokus utama efisiensi, integrasi, dan digitalisasi kebijakan publik. Ini jumlah ideal kementerian menurut versi AI. Jadi kurang lebih 15 dari kurang lebih 34 kementerian ya. Nah, bagaimana dia mengklaster AI mengklaster kemudian landasan hukumnya mari kita lihat ya. Klaster pertama yaitu di klaster ekonomi dan keuangan. Di bidang ekonomi dan keuangan ini klaster pertama ini itu cuman ada Kementerian Ekonomi Nasional dan Keuangan Digital, yaitu namanya Menek Menekd ya, Menekd. Jadi itu uh, cuman satu Kementerian Ekonomi Nasional dan Keuangan Digital ya, Menekd ya. Gabung antara Menteri Keuangan, Bappenas, Menko Perekonomian dan Memperin ya. Ini dia. Jadi ekonomi dan keuangan ini digabungkan itu yang sekarang kan terpisah. Menkeu, Menteri Keuangan, Bappenas, Menteri Ekonomi dan Menperi, Industri ya, Memperin. Nah, di situ kita mengedepankan AI Fiscal Simulator dan AI Planning Engine. Jadi ada AI Fiscal Simulator, jadi langsung seperti Pak Purbaya kan dia langsung-langsung. Jadi kenapa beliau selalu menang dalam perdebatan karena dia berdasarkan data gitu ya. Yang lain semua
berdasarkan data juga, cuman ada ya quote and quote ada sesuatu yang di dalam yang untuk kepentingan-kepentingan politik. Sehingga ya datanya tidak akurat. Nah, kalau AI Fiscal Simulator dan AI Planning Engine ini sangat cepat. Kalau kita menggunakan AI itu sangat cepat itu report data dan kemudian mengantisipasi, memitigasi risiko-risiko penyalahgunaan kewenangan. Nah, kemudian di klaster 1 ini ada Kemendagrinvest AI. Jadi kita gabung, di situ apa yang tergabung adalah perdagangan, BKPM, koperasi UMKM, yaitu satu. Kemudian dengan menggunakan platform yang namanya e-trade dan investigasi digital nasional. Jadi ini peran-peran AI di dalam setiap penggabungan atau penggabungan di klaster 1 yaitu ekonomi dan keuangan. Jadi ada dua, yaitu Kementerian Ekonomi Nasional dan Keuangan Digital, itu gabungan dari Menkeu, Bappenas, dan Menko Perekonomian serta Menperin. Kemudian Kemendagri Invest AI, itu gabung perdagangan, BKPM, dan koperasi UKM. Dan platform-platform yaitu AI Fiscal Simulator dan AI Planning Engine. Kemudian di Kemendagri Invest AI itu platform e-trade dan investasi digital. Itu klaster 1. Nah, sekarang klaster 2. Mari kita lihat klaster 2 ya. Klaster 2 itu infrastruktur dan energi dan pangan ya. Itu. Apa yang mau itu? Namanya itu Kemen Infra AI. Ada AI di belakang ya. Di klaster 2 ini ada Kemen Infra AI, di mana itu gabungan daripada PUPR, Perhubungan, dan Agraria. Itu disatukan saja. Nah, teknologi yang digunakan itu adalah Smart Infrastructure dan Transport System. Ya sudah, itu kita gunakan teknologi. Jadi ini semua berbasis AI ya. Kemudian Kemen SDA ya, SDA AI, yaitu gabung ESDM, kehutanan, lingkungan, yaitu. Jadi dan teknologi yang digunakan adalah dashboard energi dan konservasi berbasis sensor AI. Nah, ini semua bisa terdeteksi dengan teknologi AI ini, itu kita bisa mengontrol dan memitigasi kebocoran-kebocoran. Saya kira ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh Bapak Presiden ya untuk melakukan efisiensi. Nah, sekarang klaster yang ketiga itu adalah pendidikan sosial dan kesehatan. Nah, ini namanya Kemendikra AI ya. Kemendikra AI. Itu gabung antara Kemendikbudristek, BRIN, dan BRIN, yaitu digabung. Nah, apa yang mau digunakan teknologi itu? AI Education dan Research Ecosystem. Itu yang menjadi klaster 3 yang gabung antara Kemendikbudristek dan BRIN. Itu digabung. Dan teknologi yaitu AI Education dan Research Ecosystem. Kedua adalah Kemenkesos AI. Itu gabung antara kesehatan dan sosial. Itu digabung aja, nggak usah sendiri-sendiri, sangat tidak efisien. Di mana teknologi yang digunakan adalah Health AI Monitoring System. Itu bisa. Sekarang kan di Cina aja sudah orang mau periksa awal itu cuman berhadapan dengan robot AI, kita sudah dapat informasi kesehatan kita. Sekarang kan sudah mulai pelan-pelan menjurus ke sana. Cina sudah satu langkah lebih maju. Ini teknologi-teknologi ini sangat membantu untuk melakukan efisiensi dan memprotek itu atau memitigasi kebocoran-kebocoran. Oke, itu klaster 3. Nah, klaster 4, pemerintahan, hukum, dan pertahanan. Ya, ini di 3 unsur ini itu namanya yaitu satu Kemenhukdik AI. Kemudian yang digabung di situ adalah hukum, koninfo, dan reformasi birokrasi. Nah, nama teknologinya adalah Digital Governance and Cyber Ethics ya di situ ya, nama teknologi AI-nya. Nah, kemudian yang kedua di klaster 4 ini yaitu Cyber AI. Itu gabung antara pertahanan, BIN, dan BSSN. Nah, teknologi yang digunakan untuk mengontrol ini adalah keamanan fisik dan cyber terpadu. Itu klaster 4. Nah, jadi cuma 4 klaster aja itu, jadi kurang sekitar 15 menteri dari yang kurang lebih 34. Itu kan terlalu gemuk dan
Ya sudah tumpang tindih, akhirnya kan belepotan kan sekarang kalau kita lihat malah banyak disalahgunakan ya. Nah, sekarang dampak dampak dan kesimpulannya. Jadi aspek sebelum setelah reformasi AI. Jumlah menteri 34 menjadi 15. Efisiensi anggaran dari 100% itu dia bisa eh, tinggal 45%. Depresiasinya jauh sekali kalau kita menggunakan teknologi. Teknologi AI tidak mahal ya. Teknologi AI tidak mahal ya. Apalagi itu bisa dibuat oleh ahli-ahli di Indonesia. Orang di Indonesia itu sudah banyak sekali teknologi orang yang mampu melakukan analisa-analisa teknologi ya. Paling hanya infrastruktur itu mesin-mesinnya ya yang memang sekarang harus beli di luar seperti Nvidia ya untuk mesin-mesin. Tapi ya bisa bisa juga kan kita beli dan ya sudah di running di Indonesia. Kemudian itu dari segi efisiensi anggaran. Itu bayangkan dari 100% kita bisa sampai 45% dan 55% itu kita bisa efisien. Bayangkan itu dengan AI. Ini prediksi AI dan bisa dilakukan ya. Kecepatan keputusan yang dulu masih manual semi lah kalau karena sudah banyak kan kita sudah beralih ke digital, tapi digital itu belum AI. Beda digital biasa dengan AI itu AI jauh lebih banyak yang dia bisa buat. Itulah kelebihan AI ya dan lebih praktis dan lebih cepat ya gitu. Jadi real time. Jadi real time itu kita mau simulasi, yang penting ada datasetnya itu kita mau simulasi itu banyak simulasi yang kita bisa buat. Ya, yang model-model digital sebelumnya juga sih seperti itu. Tapi kan modelnya masih model-model sistem database seperti biasa ya. Kita menggunakan sistem database ya biasa. Ini juga sih sistem, tapi sama-sama sih database, dataset ya. Tapi kelebihannya itu dia bisa memprediksi atau memodelkan kondisi-kondisi yang di luar daripada data yang ada itu ya. Hanya berdasarkan data. Jadi kalau data yang pertama ya lebih terbatas menganalisanya, tapi kalau di AI itu lebih banyak dia, lebih luas dia bisa dan lebih cepat karena mesinnya itu sudah superkomputer kan. Nah, transparansi itu rendah, ya itu kalau model yang lama ya. Nah, sementara dengan AI ini itu sangat tinggi gitu. Jadi sangat terbuka, orang bisa lihat anytime orang mau suka lihat sama seperti yang kita lihat di podcast-podcast kayak sebelumnya untuk menganalisa saham dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan, era AI menuntut pemerintahan adaptif, efisien, dan berbasis data. Ini yang paling penting ini. Kita di Indonesia ini data ini masih bervariasi ya. Untuk satu data aja ya, untuk satu data kita masih belum sinkron seringkali ya di antar kementerian. Itu yang paling penting. Nah, dengan AI ini akan lebih mudah mengaksesnya dan lebih cepat terutama ya. Ya, oke itu. Kemudian kabinet cukup 15 kementerian dengan klasterisasi digital. Jadi tadi kita lihat ada 4 klaster ya. Oke. Yang apa? Kemudian mari kita lihat jika presiden ingin melakukan perubahan, landasan hukum apa yang bisa dia gunakan ya dalam melakukan reformasi kabinet. Dan itu sudah bisa tahun depan kalau memang presiden berniat untuk melakukan efisiensi ya jadi jangan hanya melakukan koordinasi-koordinasi tapi padahal data-datanya itu sudah tidak efisien dalam penggunaannya. Itu bisa dilakukan. Kan lebih baik di merger saja seperti yang dibuat oleh AI ini ada 4 klaster ya. Nah, dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mungkin sudah ada yang lebih baru dari ini tapi ya kira-kira ini yang AI dapat. Pasal 4 ayat 1 itu kementerian dibentuk untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 13 yaitu jumlah kementerian ditetapkan presiden sesuai kebutuhan berdasarkan jenis urusan yang diatur dalam undang-undang. Jadi presiden berhak. Pasal 15 kementerian dapat digabung atau dibubarkan melalui peraturan presiden. Jadi kewenangan presiden dalam mengatur ini kabinet ini sangat tinggi. Jadi ya dari 34 15 saja dengan klaster yang saya sebutkan tadi dan teknologi AI masuk di situ sehingga semua jadi lebih efisiensi dan transparan ya dan cepat. Presiden dapat mengubah struktur kementerian melalui Perpres.
Namun jika menyentuh fungsi yang diatur dalam undang-undang sektoral harus dengan persetujuan DPR. Jadi ini landasan hukum yang dapat digunakan oleh presiden dalam melakukan perubahan struktur kabinet ya dari jumlah yang tidak efisien menjadi jumlah yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi AI. Kemudian langkah konstitusional dan politik. Jadi pertama, ini yang harus dilakukan ya. Kajian akademik oleh Kemenpan, RB, Bappenas dan ahli hukum tata negara. Jadi ini langkah jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi kita sudah punya konsep bahwa kira-kira dari 34 kementerian itu akan di merger sehingga menjadi 15 dengan 4 klaster. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dasar undang-undang tadi sudah dijelaskan, itu bisa, presiden bisa, dan ada yang bisa harus minta persetujuan DPR ya. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan sekarang ini yaitu kajian akademik oleh Kemenpan, RB, Bappenas, dan ahli hukum tata negara. Itu satu. Kemudian kedua, pemerintahan menyusun RUU revisi nomor 39/2008 dan undang-undang sektoral terkait. Jadi itu yang harus dilakukan revisi. Kemudian pembahasan dan persetujuan bersama DPR. Kemudian keempat, presiden menetapkan peraturan presiden tentang struktur baru pemerintahan. Dan kelima adalah implementasi, transisi, penyesuaian jabatan, anggaran, ASN, dan sistem AI governance. Ya, sistem AI. Nah, ini 5 langkah konstitusional politik yang bisa dilakukan. Jadi alternatif cepat yaitu reformasi awal melalui Perpres, kemudian revisi undang-undang menyusul. Jadi segera melakukan reformasi presiden. Jadi kalau ini 2025 sudah mau habis tahun, ya 2026 start. Itu sekarang sudah bisa dimulai, kemudian 2006 sudah mulai berjalan. Ini kira-kira langkah konstitusional dan politik. Nah, kesimpulan hukum yaitu presiden dapat langsung mengubah jumlah dan nama kementerian dengan Perpres. Itu satu ya. Kemudian perubahan fungsi yang diatur undang-undang wajib mendapat persetujuan DPR. Itu yang kedua. Ketiga, idealnya dilakukan 2 tahap. Perpres restrukturisasi, kemudian revisi undang-undang bersama DPR. Kemudian tujuan, kabinet AI yang efisiensi, adaptif, dan sesuai konstitusi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana melakukan revisi kabinet di Indonesia yang saat ini dirasakan terlalu gemuk dan tidak efisien, ya kurang transparan, overlapping ya, dan memanfaatkan teknologi AI. Dengan teknologi AI ini maka sistem pelayanannya transparansi itu sangat cepat, kemudian ada banyak analisa-analisa yang bisa langsung dilakukan dengan sistem data yang ada. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.